Pagi ini, ketika sebagian orang belum terbangun, serangga ini telah sibuk bekerja. Serangga sibuk ini akan mengunjungi lebih dari 5.000 bunga. Ada yang menarik dari serangga ini pada bagian-bagian kaki mereka yang sangat kecil. Kaki mereka memiliki rambut di sekitar tubuhnya untuk menangkap serbuk sari. Sepertiga tanaman di planet bumi tidak akan bisa selamat tanpa mereka, termasuk tanaman yang kita panen hasilnya. Tanpa mereka, ilmuwan telah mengkalkulasikan bahwa manusia hanya bisa bertahan selama 4 tahun. Ironisnya zat kimia yang dihasilkan manusia mungkin menjadi alasan kepunahan mereka. Ini adalah cerita tentang lebah madu, si penyerbuk yang unggul. Ada hampir 20.000 spesies lebah madu, namun diketahui ada 7 spesies yang dapat ditemukan di Indonesia. Meskipun lebah bukanlah serangga pertama yang menyerbuki bunga, namun mereka berevolusi menjadi yang paling efisien, dan dalam tugas serbuk menyerbuk ini mereka jagonya. Metamorfosis lebah termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dengan mengalami 4 fase, dan perubahan fisik mencolok pada setiap fasenya. Lebah berevolusi dari tawon yang seperti kita sudah tahu, tawon adalah predator, mereka memangsa serangga lain. Para ilmuwan percaya bahwa peralihan diet dari mangsa hidup ke serbuk sari, mungkin terjadi ketika larva nenek moyang purba mereka memakan serangga penghisap bunga yang tubuhnya penuh dengan serbuk sari. Ketika lebah berevolusi menjadi penyerbuk yang sangat efisien seperti sekarang, begitu pula dengan bunga yang mereka serbuki. Untuk melindungi serbuk sari, bunga mengembangkan tabung yang lebih panjang, dan lebah pun mengimbanginya dengan mengembangkan lidah yang lebih panjang untuk mengekstrak nektar. Sebagai insentif, bunga memberikan nektar yang lezat. Lebah juga mengembangkan lebih dari 3 juta bulu-bulu halus di seluruh tubuhnya, bahkan di kepala dan di mata mereka. Kaki belakang mereka telah dikhususkan untuk membantu mengumpulkan dan membawa serbuk sari. Kita tahu lebah menghisap nektar untuk menghasilkan madu, tapi apa gunanya serbuk sari yang mereka bawa? Oke, kita akan bahas tuntas di sini. Sebelum itu, mari kita subscribe channel Senar Sakti. Pertama, madu. Bagaimana lebah bisa menciptakan madu? Semua sarang lebah yang aktif dan sehat akan membuat dan mengkonsumsi lebih dari 50 kg madu dalam 1 tahun. Dan semua itu membutuhkan banyak tenaga. Maka dari itu pada pembagian tugas antara lebah-lebah ada 3 kelas utama dalam koloni lebah, yaitu drone atau penjelajah, worker atau pekerja dan queen atau ratu. Madu terbuat dari nektar, tapi madu tidak keluar dari bunga dengan bentuk lengket dan berwarna keemasan. Proses perubahan nektar menjadi madu cukup rumit. Lebah pekerja akan menjelajah mencari bunga bernektar. Setelah menemukan sumber nektar yang baik, kemudian menyelusup ke dalam bunga dengan membenamkan kepala mereka ke dalam tabung bunga menggunakan proboscisnya yang panjang, yang telah disesuaikan secara khusus untuk menyeruput sedikit demi sedikit nektar ke salah satu perutnya. Lebah memiliki 2 perut, untuk mencerna makanan dan 1 lagi untuk menyimpan madu. Seekor lebah mungkin harus menghisap lebih dari 1000 bunga untuk mengisi perut madunya dengan nektar, yang jika terisi penuh beratnya bisa hampir sama dengan berat lebah itu sendiri. Dalam perjalanan kembali ke sarang, enzim pencernaan di dalam perut mereka sudah bekerja untuk mengubah nektar menjadi cairan manis berwarna emas. Saat kembali ke sarang, nektar di dalam perut akan didistribusikan secara gotong royong. Lebah pekerja akan memuntahkan nektar ke mulut lebah pekerja lain, lalu lebah pekerja akan memuntahkannya ke mulut lebah lainnya, dan seterusnya sampai akhirnya ditempatkan di sel di dalam sarang lebah. Permainan estafet muntah ini adalah bagian penting dari proses pembuatan madu, karena setiap lebah akan menambahkan enzim pencernaan, untuk mengurai rantai panjang zat gula kompleks di dalam nektar mentah menjadi monosakarida sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Pada titik ini nektar masih cukup encer, lebah mengepakkan sayapnya dan menciptakan aliran udara di dalam sarang untuk menguapkan dan mengentalkan nektar, hingga akhirnya mereka menutup sel dengan bismax atau lilin lebah sehingga membuat lebah yang kaya enzim ini dapat menyelesaikan transformasinya menjadi madu. Secara teknis madu adalah muntahan lebah, karena kandungan air yang rendah, dan pH asam madu tidak mengundang bakteri atau jamur untuk berkembang biak, sehingga madu tidak mudah membusuk dan memiliki masa simpan yang sangat lama di dalam sarang atau di dapur kamu. Bahkan ada madu yang ditemukan di kuburan Mesir yang berusia ribuan tahun masih sangat murni. Meskipun tidak ada yang berani memakannya, ini membuktikan bahwa kualitas madu tidak berkurang meski disimpan dalam waktu yang sangat lama.
Untuk satu pohon madu, puluhan ribu lebah akan terbang bersama-sama lebih dari 3 kali ke seluruh dunia dan mengunjungi hingga 8 juta bunga. Ini membutuhkan kerja tim dan strategi, dan meskipun mereka tidak dapat berbicara, mereka berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Lebah yang baru pulang mencari nektar akan menari untuk memberitahu lebah lain di mana mereka menemukan ladang bunga. Tarian melingkar berarti bunga cukup dekat, tetapi untuk nektar yang jaraknya cukup jauh, mereka akan menggoyang-goyangkan tubuhnya cukup lama. Tarian lebah madu ini pertama kali diterjemahkan oleh Carl von Fisch. Hal ini jelas merupakan salah satu contoh komunikasi hewan yang paling unik di alam. Pertama, lebah berjalan dalam garis lurus menggoyangkan tubuhnya maju mundur sambil menggetarkan sayapnya. Lalu akan bergerak membentuk angka 8 di sudut di mana lebah tersebut berjalan, sambil bergoyang akan memberitahu lebah lain berapa jarak dan arah yang harus ditempuh. Semakin lama goyangannya semakin jauh jarak yang harus ditempuh, dan jika semakin baik kualitas nektarnya maka semakin bersemangat pula lebah menggoyangkan badannya. Mereka juga dapat menyimpulkan arah tujuan dan waktu tempuh dengan membaca polarisasi cahaya matahari di langit. Sekarang apa manfaat serbuk sari bagi lebah? Kamu tentu sering melihat lebah membawa serbuk sari di kaki belakang mereka. Secara logika kita pasti akan mengira kalau itu hanya serbuk sari yang tersangkut secara tidak sengaja, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Tumbuhan sesungguhnya ingin lebah membawa serbuk sari mereka lalu pergi dan menyebarkannya ke berbagai penjuru. Itulah yang dinamakan penyerbukan, cara tumbuhan berkembang biak, tapi lebah juga perlu membawa pulang serbuk sari yang mereka temukan dalam jumlah yang banyak, karena serbuk sari adalah makanan yang kaya protein untuk mereka. Untungnya mereka dilengkapi dengan peralatan yang tepat. Tubuh lebah banyak sekali terdapat bulu-bulu halus di kakinya. Bulu-bulu halus ini dibentuk menjadi semacam perekat dan sisir. Saat lebah mendarat di bunga yang mekar, ia benar-benar terjun masuk dalam bunga hingga tubuhnya ditempeli banyak serbuk sari. Kelihatannya memang tidak disengaja, karena seperti yang kita tahu lebah hanya ingin mencari madu, tapi serbuk sari yang menempel di tubuhnya tidak akan disia-siakan. Ia membersihkan semua serbuk sari yang menempel dari mata dan antenanya dengan sikat di kaki depannya seperti wiper mobil. Lalu dia menggunakan serbuk sari dari kaki ke kaki seperti conveyor belt, dari depan lalu ke tengah lalu ke belakang. Lebah melakukan ini semua dengan sangat cepat. Saat terbang dari bunga ke bunga ia memindahkan serbuk sari ke dalam kontainer khusus di kaki ini yang disebut corbicula. Dia mengayunkan kakinya untuk meremas serbuk sari, membentuknya menjadi bola dan memadatkannya dengan sedikit air liur dan nektar. Ada sekitar 160.000 butir serbuk sari dalam setiap bola itu, beratnya sepertiga dari berat tubuhnya. Serbuk sari bukan untuk membuat madu, madu dibuat dari nektar. Mereka memakan madu untuk mendapatkan gula. Serbuk sari akan diubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, diolah dengan sedikit madu menjadi bread atau roti lebah. Ini adalah sumber protein mereka. Roti ini sangat baik dikonsumsi untuk lebah dewasa maupun bayi lebah yang dalam masa pertumbuhan. Dan seperti madu, roti ini pun memiliki masa simpan yang lama. Cemilan sehat bagi lebah dewasa dan calon lebah di masa mendatang.